Hari pertama gadis itu makan di rumah suaminya. Dia hanya memberi ayam pada keponakannya. Namun detik berikutnya, keponakannya tiba-tiba dijatuhkan oleh kakak laki-laki dengan satu tendangan. Gadis itu berusaha menarik pacarnya untuk menghentikan kejadian. Namun pacarnya tanpa acuh tak acuh dan terus makan dengan tenang. Tak disangka, kakak laki-laki itu semakin marah, mengambil bangku dan melemparkannya ke arah putrinya yang gemetaran. Pemandangan itu membuat gadis itu sangat terkejut. Segera dia bangkit untuk menghentikan hal tersebut. Untungnya, ibu mertua datang tepat waktu dan mencegah keponakannya dari malapetaka. Saat itu gadis itu menunduk melihat pacarnya yang tampak tidak peduli. Dia mulai meragukan bagaimana bisa dia jatuh cinta pada pria dari keluarga seperti ini. Mungkin setelah merenung, kakak laki-laki akhirnya sadar akan kedatangan istri baru dan berhenti memukuli istri dan anaknya. Setelah itu, gadis itu kembali ke kamar. Pemandangan kekerasan itu masih terus berputar dalam pikirannya. Dia mulai meragukan apakah pacarnya berpura-pura. Pacarnya melihat kecurigaannya dan berkata bahwa kakak iparnya orang desa. Tidak begitu mempermasalahkan hal-hal kecil. Jatuh sekali tidak akan mati. Mendengar itu, gadis itu semakin meragukan kelembutan pacarnya sebelumnya, yang ternyata hanya kepura-puraan. Dia begitu acuh tak acuh menghadapi kekerasan dalam keluarga. Saat itu, pacarnya menyadari ketidaknyamanannya dan berkata bahwa dia akan menghormatinya, tidak akan menyentuhnya sebelum menikah, dan berharap gadis itu bisa tidur dengan tenang. Perhatian pacarnya yang tiba-tiba membuat gadis itu merasa tidak salah memilih pasangan. Namun, dia akan segera menyadari bahwa dia telah terperangkap dalam jebakan yang dirancang pacarnya. Saat gadis itu tertidur lelap, pintu kamar perlahan dibuka. Lalu tangan kecil meraba-raba masuk ke selimutnya, membuat gadis itu terbangun ketakutan dan duduk dengan panik. Saat itu dia baru menyadari ternyata itu adalah keponakannya, dan keponakannya datang untuk meminta pertolongan karena kakak iparnya yang sedang hamil 4 bulan dipukuli oleh kakak laki-laki hingga menyebabkan sakit di perutnya. Gadis itu meminta keponakannya segera memberitahu ayahnya, namun keponakannya berkata mereka takut dan tidak mau mengeluarkan uang untuk berobat. Gadis itu bertanya di mana kakak iparnya. Keponakannya menunjuk ke arah kandang sapi dan berkata bahwa nenek menganggap kehamilan itu membawa aura buruk yang bisa mempengaruhi rezeki pria. Jadi mereka dipaksa tinggal di kandang sapi. Kemudian gadis itu menuju ke kandang sapi. Melihat kakak iparnya yang sangat kesakitan, dia mengangkat selimut dan mendapati ada tanda-tanda keguguran. Segera gadis itu pergi mencari pacarnya untuk meminta bantuan. Namun pacarnya dengan dingin mengatakan bahwa masalah di rumah kakaknya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sedangkan gadis itu tidak bisa diam saja. Dia akhirnya mengendarai sepeda motor 3 roda sendiri untuk mengantar kakak iparnya ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa mengatakan bahwa kondisinya sangat serius dan harus segera ditangani. Namun kakak iparnya langsung memegang tangan dokter dan berkata bahwa ibu mertuanya bilang pemeriksaan itu mengandung radiasi. Jika ibu mertua mengetahuinya, dia akan dipukuli hingga mati. Kemudian mendengar biaya pemeriksaan yang mencapai lebih dari 20.000. Kakak iparnya merasa ketakutan dan meminta untuk pulang. Gadis itu akhirnya berkata bahwa dia akan membayar sendiri agar kakak iparnya bisa tenang untuk berobat. Beberapa jam kemudian, ibu mertua akhirnya datang. Namun bukan untuk segera peduli pada menantunya, melainkan untuk bertanya apakah biaya pengobatan sudah dibayar. Setelah tahu bahwa uang sudah dibayar, ibu mertua tersenyum dan mengatakan bahwa dia terburu-buru saat keluar dan lupa membawa uang. Gadis itu langsung membongkar kebohongannya. Ibu mertua berusaha membela diri, namun pacarnya menghentikannya. Setelah itu, pacar gadis itu tidak berterima kasih karena telah menyelamatkan kakak iparnya, melainkan malah menyalahkan gadis itu yang tidak mengerti dan membentak ibunya. Pacarnya berkata bahwa keluarga mereka tinggal di tempat terpencil. Sepeda motor 3 roda yang dikendarai gadis itu harus dibayar sendiri. Namun gadis itu merasa sangat marah. Dia akhirnya